dalam pikiran saya sayang, eman, kalau hidup ini tidak bermanfaat gitu loh. Jadi ya harus saya gunakan mumpung jadi manusia. Kalau menjelaskan tentang awal mula perkenalan saya dengan agama Buddha, itu tidak bisa terhindar karena saya lahir dari keluarga Buddhis. Ayah saya beragama Buddha, ibu saya juga beragama Buddha. Saya lahir di kota Tegal, Jawa Tengah. Nah, pada waktu itu ayah saya bukan hanya sebagai umat Buddha biasa, tetapi beliau itu aktif di wihara. Menjadi salah satu anggota pengurus dari wihara di Tegal. Bahkan ayah saya itu sangat dekat dengan para biku, sering menjemput para bante yang datang dari luar kota untuk memberikan pembinaan dhamma kepada umat Buddha di Tegal. Waktu sekolah di SD, ya, saya mendapatkan pendidikan agama Buddha. Kemudian waktu SMP kelas 1 saya ingat, ya sekitar umur 13-14 tahun, saya ditabiskan sebagai upasaka di Wihara Tanah Putih, Semarang. Yang menabiskan adalah Bante Narada Mahatera dari Sri Lanka. Nah, saya kemudian aktif di Wihara Tanah Putih. Bahkan ada waktu longgar, kalau liburan itu diajak oleh para bante juga untuk pergi ya, keluar kota, itu mendampingi para bante. Waktu itu para bante kalau bepergian naik bus umum itu. Ya, saya sangat tertarik ya dengan para biku itu dan cocok gitu loh. Jadi saya merasakan kok cocok ya menjadi biku, kok baik ya menjadi biku, dan rasanya itu yang menjadi biku itu menjadi yang ya pas buat saya gitu. Waktu lulus SMA sebenarnya saya sudah mau menjadi samanera, sudah omong sama orang tua, tapi orang tua bilang harus selesai sekolah, jangan berhenti SMA. Jadi ya saya sekolah melanjutkan, yang ngikuti maunya orang tua, harapan dari orang tua. Ya, saya sekolah melanjutkan di perguruan tinggi. Lalu waktu itu saya diterima di UGM, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, sehingga saya ya kosnya di Jogja. Nah, kos di Jogja, di sana juga ada wihara di Jogja, dan di sanalah saya bertemu dengan yang sekarang menjadi Bante Panyawari. Yaitu waktu itu beliau masih sebagai perumah tangga. Waktu itu saya kenal, ya belum jadi bante dan belum jadi samanera, ya saya ikut kenal gitu. Nah, ada satu hal yang saya selalu ingat, yaitu setiap kali hari uposata, bulan terang dan bulan gelap, saya akan bawa bunga dari Jogja, beli bunga di Pasar Kembang, sedep malam. Kemudian naik bus dari Jogja ke Mendut, lalu pasang bunga di altar di Wihara Mendut. Karena kalau tidak ada yang kasih bunga, tidak ada altar, tidak ada bunganya di sana. Altarnya itu masih di depan wihara, belum seperti sekarang
Wihara Mendut sudah wah bagus di belakang. Waktu itu masih hanya di depan itu saja ya. Ada joglo itu rumahnya masih ada masalahnya, joglo yang lama itu ya. Di altar ada pasang bunga, saya satu pasang. Lalu di altar yang diikuti juga satu pasang. Ya sudah itu namaskara, hormat, ya. Nginep biasanya semalam kalau pas besoknya nggak ada kuliahan. Kalau ada kuliahan ya harus balik juga malam itu. Tapi kalau nggak ada kuliahan bisa nginep di situ semalam di wihara. Setelah saya selesai kuliah, saya ngomong sama orang tua untuk menjadi samanera. Tapi orang tua bilang gini, ya kamu kan sudah sekolah, ya sekarang bekerja dulu. Itu kira-kira bekerja bagaimana. Jadi saya bilang ya baiklah, tapi sebelum bekerja saya menjadi samanera sementara 3 bulan. Nah diizinkan, lalu saya menjadi samanera sementara 3 bulan. Nah waktu itu yang menabiskan saya menjadi samanera adalah Bante Win, acaryanya Bante Panyawaro. 2 bulan saya tinggal di Wihara Parakan, kemudian 1 bulan di Wihara Mendut. 1 bulan di Wihara Mendut. Nah setelah itu saya kan sudah 3 bulan sesuai janji saya berhenti. Saya ingat waktu lepas jubah ya, itu saya menangis loh di hadapan Bante Panyawaro. Mungkin beliau ingat betul. Saya menangis karena rasanya kok nyaman sekali menjadi samanera tapi harus berhenti gitu. Sampai nangis gitu. Bante Panya yang ngadepin saya waktu itu, beliau waktu saya lepas jubah. Lalu ya Bante Panya ya sudah berhenti dulu, nanti kalau mau lanjut silahkan lanjut. Jadi saya berhenti menjadi samanera, langsung saya melamar pekerjaan. Lamaran saya itu hanya lewat itu iklan dari harian Kompas. Waktu itu saya melamar di iklan harian Kompas, itu ada Indosemen, pabrik semen 3 roda. Lalu diterima di sana. Saya bekerja 4 tahun. Makin lama kerja itu ya saya pikir gitu-gitu aja ya. Jadi saya pikir rasanya kok begini-begini saja bekerja itu. Jadi setelah 4 tahun bekerja, saya berhenti, resign. Ditanya sama teman-teman, ngapain berhenti? Saya mau pergi ke Bangkok, saya bilang gitu. Saya bilang begitu saja, dan mau pergi ke Bangkok karena ya memang saya mikir ini saya mau jadi biku mesti ke Bangkok, enggak di sini. Orang tua waktu saya minta izin jadi biku itu saya sudah umur 30. Nah, umur 30 itu kemudian orang tua saya bilang, ya karena kamu sudah umur 30, kamu yang menentukan jalan hidup kamu gitu. Jadi untung orang tua saya tidak memaksakan. Nah, jadi terserah kamu mau berumah tangga atau mau jadi biku begitu. Nah jadi sudah dipasrahin seperti itu ya sudah saya jadi biku. Ya meskipun pada waktu saya tabisan di Sunter, saya ingat ayah saya nangis gitu. Saya nangis. Dan saya bilang, kenapa papi nangis? Terharu saja melihat kamu jadi biku. Tapi memang dari kecil saya sudah dikasih tahu oleh orang tua saya, kalau mau jadi biku ya jadilah biku yang baik gitu. Jadi harus betul sungguh-sungguh lah, ya sungguh-sungguh jadi biku. Gitu. Saya jadi pentapisan samanera di Wihara Sunter itu Bante Win yang jadi upajaya, acaryanya Bante Panya juga. Tapi di Wihara Jakarta Dhammasakajaya itu samanera yang kedua kalinya. Nah setelah itu selang tidak sampai setahun itu saya dibawa Bante Sombat ke Bangkok. Saya ingat sekali karena itu Bante Sombat yang bawa saya ke Bangkok untuk ditabiskan jadi biku. Hanya saya ditabiskan jadi biku di Bangkok. Nah saya tinggal di Wihara Kota di Wat Buwon Niwes Wihara. Nah,
selama di sana saya bertemu dengan Bante Sugemo, ada di Pakuwon. Oleh Bante Sugemo saya diarahkan untuk belajar di Mahamakut University. Jadi universitas khusus para biku. Nah, persoalannya di sana kan bahasa pengantarnya bahasa Thai. Nah, saya kan tidak bisa bahasa Thai. Akhirnya saya diikutkan pelajaran yang semester atas. Kemudian ya ikut setelah kuliah di sana. Kalau pas liburan kuliah, lalu Bante Sugemo ngajak saya ke Wat Hin Mak Peng. Nah, waktu tinggal di tempat Wat Hin Mak Peng itu ketemu dengan Bante Utamo di sana. Lalu jadi saya bisa ngomongan Bante Utamo meskipun kutinya berjauhan, karena di sana wiara hutan yang satu kuti dan kuti itu jauh letaknya. Nah, setelah tinggal di sana satu masa selesai, kira-kira 1 tahun lah. Kemudian saya dapat surat dari Bante Panyawaro. Suratnya ya supaya pulang Indonesia, karena Indonesia perlu bantu ya, kita memerlukan biku-biku untuk di Indonesia. Kemudian selang 1 tahun saya sudah diminta bantu dalam Dewan Pimpinan Sangga. Jadi sudah masuk dalam organisasi Sangga. Waktu itu saya menjadi asisten sekretaris jenderal. Nah, sekjennya Bante Subala Ratano Mahatera. Lalu ada tawaran mengajar di TAB Empu Tantular. Ini memang masih suka belajar juga. Saya pikir-pikir ya untuk nambah ilmu ya ikut belajar lagi. Jadi S1-nya teknik, dan kimia, S2-nya filsafat, S3-nya filsafat dari UGM juga. Ya dengan bekal itulah saya kemudian mengajar. Saya pikir ya pendidikan itu sangat penting sekali. Pendidikan itu sangat penting. Jadi di situ ya kalau kita hanya mengajarkan ajaran, tapi kita tidak kasih cara untuk melakukannya, itu nggak akan dijalani. Gitu. Ya saya mau mengabdikan hidup saya untuk Dhamma, untuk banyak orang. Jadi saya harus punya bekal. Dalam pikiran saya sayang eman kalau hidup ini tidak bermanfaat. Jadi ya harus saya gunakan mumpung jadi manusia. Nanti kalau ya mumpung lahir sebagai manusia, ini kesempatan untuk memanfaatkan hidup saya untuk ya berbuat kebajikan gitu. Dan saya selalu pikiran ini modal saya, bekal saya untuk kehidupan ini, ya untuk mencapai kebebasan daripada penderitaan ini memang harus punya kebajikan yang cukup. Kalau kebajikannya nggak cukup, sulit ya mencapai kebebasan penderitaan. Saya bahagianya itu kalau sekarang pendidikan sebagai umat, pendidikan sebagai samanera misalnya ya. Itu tentu saya akan bahagia kalau samaneranya pada pinter-pinter. Khotbah ya bagus, prakteknya ya bagus. Waduh, saya senang. Terus bisa diberitahu dan segala itu saya, wah ini berhasil pendidikannya. Itu. Nah, ini pendidikan sebagai samanera. Kalau pendidikan umat, ya pendidikan umat ini saya akan menjadi senang ya kalau sudah lulus dari sekolahan, sekolah STAB itu lulus, saya ikut senang. Wah, kamu sekarang sudah bisa lulus, nah sekarang bisa punya bekal.
Ya memang ada spesial kalau sebagai perumah tangga, yaitu di situ ada unsur pendidikan ini digunakan untuk bekal mencari nafkah. Nah itu saya juga memperhatikan bahwa yang namanya umat-umat kita, terutama sekali di daerah, di desa, itu banyak yang sulit mendapatkan pendidikan. Sebab biaya pendidikan itu lumayan tinggi. Sedangkan umat-umat kita kan tidak mampu dengan biaya sebegitu tinggi. Jadi ini diperlukan pendidikan yang tidak berbiaya tinggi. Bahkan kalau bisa pendidikan yang tidak berbiaya sebenarnya buat umat-umat kita yang ada di daerah, di desa. Kalau tidak seperti itu mereka tidak bisa sekolah dan otomatis ya mereka di rumah hanya meneruskan pekerjaan dari orang tua. Orang tua bertani, ikut bertani, meneruskan saja itu. Nah, sedangkan sekarang kan perkembangan dari kehidupan ini kan terus berkembang sehingga ya tidak bisa hanya anak-anak itu suruh bertani saja. Lagi pula kalau bertani kan ya tanahnya juga terbatas. Tanah yang dipunyai oleh orang tuanya. Sedangkan anak-anaknya yang cukup banyak kan otomatis tidak bisa menangani tanah yang terbatas itu. Sehingga harus cari pekerjaan yang lain. Nah itu sebenarnya butuh pendidikan, bekal untuk bisa mencari pekerjaan. Nah disitulah kita perlu membuat sekolah-sekolah yang meringankan biaya mahasiswa dan bisa memberikan bekal untuk mencari nafkah, bekerja. Jadi seperti kan baik dua sekolah tinggi agama Buddha yang kita punyai yang di STI itu di Kertarajasa maupun Sailendra bisa dikatakan itu free, gratis sebenarnya. Ya biar dengan biaya gratis, artinya tidak bayar SPP. Ya itu yang bisa membuat namanya anak-anak mahasiswa itu bisa tidak terbebani biaya. Itulah itu yang membuat mereka mudah untuk belajar. Syukur-syukur nanti bisa lulus, bisa cari pekerjaan. Ya kan sayang kalau sangga yang sudah dirintis oleh para pendahulu kita, ya mulai dari Bante Kemasarano, Bante Sudamo, Bante Agabalo, termasuk Bante Panyawaro, Bante Sukemo juga Bante Subalaratano sudah merintis sampai sejauh ini pengorbanannya itu luar biasa. Nanti kalau tidak diteruskan, wah gimana ya? Apa ndak eman-eman, ndak sayang. Dan penerusnya mestinya harus lebih bagus. Itu yang saya harus lebih bagus dan lebih bagus lagi daripada yang pendiri yang semula. Dan itu yang harus dilakukan supaya ya sangga ini makin lama makin berkembang, apalagi perkembangan zaman. Saya pikir juga ya, kalau dulu itu sangga itu dibandingin sekarang ya, dulu sangga itu dananya pas-pasan banget. Tapi sekarang sangga kalau saya lihat sudah bagus. Dana yang diperoleh sudah lumayan banyak. Apalagi karena dukungan dari umat juga banyak. Wihara-wihara. Dulu itu masih sederhana. Sekarang wihara sudah besar-besar. Bagus-bagus. Dan sekarang bagaimana sangga menghadapi hal seperti itu? Bagaimana para bikunya? Kadang-kadang saya mikir, eman, sayang. Kalau wihara sudah bagus-bagus begitu, para bikunya harus tentu umatnya itu mengharapkan supaya bantenya itu meningkatlah. Jangan seperti dulu-dulu saja. Ya bantenya meningkatlah. Ya pesan saya ya kita harus melanjutkan. Tadi saya katakan apa yang sudah dirintis oleh para pendahulu,
ya para biku itu ya kita harus melanjutkan apa yang sudah ada ini. Dan memang tantangan kita jadi makin besar dengan apa yang sekarang sudah ada. Yaitu itulah resiko ya, misalkan resiko. Jadi ya kita terus akan maju untuk menghadapi tantangan itu. Nah, kemudian tentu dalam hal ini justru kita tidak bisa misalnya berpikir untuk menguasai zaman atau menguasai 100% tantangan itu tidak bisa. Kita paling penting kita itu bisa mengatasi kelemahan-kelemahan saja yang ada pada kita. Misalnya di dalam sangga, kelemahan sangga. Tapi kekurangan itu ya mesti ada. Kita tidak bisa menutupi seluruh kekurangan, itu terlalu ideal. Dan itu menjadi sebenarnya kadang-kadang saya mikir juga tidak mungkin seperti itu. Karena kita berhadapan dengan banyak orang. Jadi ada sajalah kekurangan-kekurangan itu. Asal saja ya kita itu tidak bisa dikatakan tujuan itu tercapai. Ya, tujuan itu tercapai atau apa yang kita harapkan itu tercapai. Meskipun ada sana sini kekurangan-kekurangan. Nah, itu yang saya mikirkan seperti itu sehingga kita bisa tetap berjuang ya, kita tetap berusaha untuk ya membuat yang sebaik mungkin. Kalau kita mengharapkan semuanya lengkap, sulit ya, karena kita kan berhadapan dengan orang-orang ya, bukan mesin ya. Kalau kita berhadapan dengan mesin, kita bisa setel semuanya, setting semuanya. Tapi kalau manusia saya pikir ya kita tidak bisa setting. Jadi ya saya akan usaha saja. Menangani organisasi sangga itu juga tidak mudah sebenarnya. Tidak mudah betul. Itu satu tantangan besar sekali menangani organisasi sangga. Tidak mudah. Mungkin kalau bandingkan dengan organisasi umat ya, atau mungkin organisasi yang profit. Kalau kita non profit itu sulit. Ya, non profit ini sulit. Kalau profit itu mudah, kalau orang kita tidak cocok ya ganti orang, pilih orang lain masuk. Tapi ini organisasi non profit dan ini kita itu sebenarnya persaudaraan. Jadi ada rasa saudaranya itu harus kita tanamkan, rasa bersaudaranya kita tanam, kekeluargaannya itu harus ada. Nah, ini yang sebenarnya menjadi kekuatan di dalam sangga itu sendiri. Ada kekeluargaan yang bisa menjadikan mereka itu menjadi bersama-sama, menjadi bersatu. Jadi bersama-sama bersatunya itu bukan karena aturan, bukan karena hukuman. Itu organisasi profit, aturan, hukuman, ya, di peringatan, didenda. Kalau kita nggak bisa, kita justru kekeluargaan inilah membuat satu kekuatan. Waktu saya memimpin sangga, saya utamakan itu kekeluargaan itu jadi kekuatan. Kekuatan itulah yang bisa membuat semuanya itu bisa satu jalan, satu arah. Semuanya bisa saling dukung, saling bantu, semuanya menjadi istilah kata mudah diatur. Yang saya katakan itu kekeluargaan itu ya bukan cuma sangga. Magabudi juga, Wandani juga, Patria juga, Astinda juga. Nah, dalam kekeluargaan itu apa? Nah, itu sebenarnya makin banyak kompleks yang kita jelaskan. Kesamaan, jangan sombong, jangan merasa dirinya paling berjasa, itu yang bisa membentuk rasa kekeluargaan. Nah, begitu ada kesombongan, begitu ada merasa paling hebat, paling berjasa, susah
orang disuruh bisa berkeluarga. Timbulnya gesekan. Nah, itu tidak mengerti sebenarnya organisasi kita itu organisasi yang saya pikir malah itu menerapkan dhamma. Wong sejak Sang Buddha ada menangani sangga itu ya seperti itu kok. Ya, jadi bukan model yang hukuman-hukuman dan macam-macam itu ya nggak bisa begitu. Kemudian model dengan peraturan-peraturan yang keras seperti itu kan nggak bisa. Gitu. Memang kalau kita lihat di sangga ada peraturan yang tidak bisa dilanggar, kan tapi empat aja. Yang lainnya masih bisa ada pemaafan. Hanya 4, yaitu peraturan mati namanya. Ya saya kira di organisasi lain juga ya ada seperti itu, ya harus bisa seperti itu, bagus. Ngikutin apa yang sudah ada dalam sangga. Lalu kita jadi berjalan dengan kekeluargaan yang bagus banget satu sama lain, saling memaafkan, saling mendukung.